Masa datang ngomong langsung udah sampai gudang. Setelah itu juga akan impor lagi, bahkan Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena El Nino. Edian, akhir 2023 Jokowi impor beras lagi sampai 3 juta ton gara-gara food estate Prabowo yang gagal total. Kini Jokowi pun kecewa berat. Kemudian pemerintah tiba-tiba di bulan Maret memutuskan impor 2 juta ton. Bisa dibayangkan, setelah 2 juta ton, kemudian di sekitar bulan Mei, Menteri Perdagangan menandatangani kontrak impor dari India di luar yang 2 juta ton tersebut, 1 juta ton. Jadi ini kan kebijakan yang barangkali kurang begitu tepat karena tidak berdasarkan dengan data yang akurat. Kan yang tidak tepat seperti itu yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan sudah barang tentu sedulur tani. Jadi terkait dengan lumbung pangan ini memang hanya beberapa saja yang gagal. Dan salah satunya itu adalah yang ditangani oleh pihak Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto. Namun sayang, targetnya ini masih belum sesuai harapan. Proyek yang awalnya menjadi prioritas dan tanggung jawab Prabowo Subianto justru semakin berantakan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Presiden Joko Widodo pada tengah bulan Desember 2023 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India dan Thailand untuk memenuhi kuota pangan nasional. Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India dan 2 juta ton dari Thailand. Presiden Joko Widodo mengklaim impor dilakukan untuk ketahanan pangan di tanah air. Kata dia, kedua negara sudah menandatangani kesepakatan impor tersebut. Jika terrealisasi, maka total impor beras 2023 tembus 3,5 juta ton atau tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Sebelumnya, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa mempertanyakan rencana pemerintah yang mau mengimpor 5 juta ton beras di tahun depan. Menurut Andreas, kebijakan impor dengan alasan produksi beras dalam negeri menurun tidak sesuai dengan data yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. Andreas menuding pemerintah tidak paham tentang kondisi pemberasan dalam negeri. Andreas mengatakan, jika impor terus berlangsung hingga tahun depan, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kesejahteraan petani Indonesia. Dari sini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo adalah gagal total dan hancur lebur berantakan. Kita melihat bagaimana Jawa Tengah justru mengalami perbaikan di dalam hasil pangan setelah Ganjar memimpin daerah itu 10 tahun yang lalu. Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional untuk menyediakan beras-beras dan bahan pokok yang baik digunakan dalam daerah ataupun luar daerah. Dengan impor beras untuk kuota nasional, kita melihat bagaimana justru Presiden Jokowi sedang menampar kinerja buruk dari Capres nomor urut 2 dan anaknya sendiri yang merupakan Cawapres nomor urut 2 juga. Prabowo dilahirkan untuk gagal karena memang dia tidak pernah bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Dikasih jabatan militer malah disalahgunakan sampai harus dipecat. Dikasih jabatan ketua umum malah menggunakan partai untuk menyebarkan hoaks dan isu-isu miring kepada Presiden Jokowi. Dan yang terakhir, dikasih jabatan menteri malah gagal melakukan program-program yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Jelas saja Jokowi sampai harus impor 3 juta ton beras. Padahal dulunya gembar-gembar food estate akan menyelesaikan masalah ini. Kalau saya jadi Menteri Pertahanan untuk dipercayakan untuk membangun food estate, saya pasti akan melakukannya dengan berhasil. Dan kalaupun gagal, hanya sekian persen kecil saja. Kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate mengakibatkan Indonesia harus impor bahan pokok dari luar negeri sebanyak 3 juta ton beras. Kalau saya lihat dari berita yang ada. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Prabowo itu memang produk gagal dari demokrasi seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko dan pelanggar hak asasi manusia. Impor 3 juta ton beras adalah bentuk kegagalan Prabowo dalam membangun food estate yang ternyata hanya habis jadi isu pemanasan global saja. Jujur, saya jadi bingung kenapa orang ini masih berani-beraninya mencalonkan diri menjadi presiden. Padahal kegagalan adalah jalan hidupnya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang paling benar adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Gerak cepat Indonesia Raya, maju Indonesia unggul dengan membangun infrastruktur baik manusia atau fisik yang seimbang. Saya berharap Ganjar Mahfud menang
dan terpilih karena memang suara rakyat sudah condong ke kedua orang ini. Hanya survei bayaran yang sepertinya seolah ingin membangun narasi bahwa satu putaran adalah keniscayaan, karena kalau di putaran kedua mereka akan hancur lebur berantakan. Ganjar dan Mahfud untuk hukum keadilan yang lebih baik, Ganjar Mahfud untuk pembangunan infrastruktur dan ketersediaan pangan yang juga lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Terkait kampanye akhir pekan ini, Pak Ganjar kan ke Wonosobo, Pak. Kemudian diikuti oleh Ketua PSI, Mas Kaisang juga ke Wonosobo. Ini dari TPN gimana Pak tanggapannya, Pak? Apakah ikut mengintili itu, Pak? Kalau saya rasa itu kan semua lagi proses kampanye, jadi semuanya kan lagi mendatangi tempat-tempatnya ya. Jadi kita melihatnya biasa-biasa aja. Jadi yang penting adalah kita fokus pada apa yang kita lakukan. Kemarin Jokowi, kini ganti Kaisang yang ngintilin Ganjar ke Wonosobo. Waduh, mau nyontek program Ganjar nih. Anak karbitan maju gubernur Jateng. Jadi masih kuatnya posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu dapat memuluskan keinginan Kaisang untuk mendapatkan perahu menuju gubernur atau Jawa Tengah 1 gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tidak ingin mempersoalkan perihal kunjungan Ketum PSI Kaisang Pangarep ke Wonosobo, Jateng setelah kampanyenya di sana. Menurut Ganjar, siapapun boleh berkunjung kemanapun, terlebih saat ini adalah masa kampanye menjelang pemilu 2024. Diketahui, Ganjar baru saja melaksanakan giat kampanye di Wonosobo, Jawa Tengah Senin 18 Desember. Sedangkan putra Presiden Jokowi itu turut kunjungan ke Wonosobo Selasa 19 Desember. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Kaisang itu ngikut ya apa yang dilakukan oleh bapaknya Presiden Jokowi. Pasalnya beberapa waktu belakangan beredar anggapan kunjungan kerja dari Presiden Jokowi membuntuti agenda dari salah satu capres dalam Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Diketahui kampanye Ganjar dimulai dari Indonesia bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kampanye Ganjar ternyata berdekatan dengan kunjungan kerja Presiden, seperti pada saat Ganjar melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat. Kemudian Jokowi juga mengunjungi Sorong pada 24 November. Begitu juga dengan kunjungan kerja terakhir Jokowi pada 4-5 Desember ke Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, 1-2 Desember Ganjar juga berkampanye di NTT, Kota Kupang, dan Ende. Hal ini tentu ada beberapa maksud dan alasan. Pertama itu dilakukan oleh Jokowi dan Kaisang untuk menggerus suara Ganjar di daerah yang telah dikunjungi Ganjar. Kedua, karena Kaisang ingin maju sebagai gubernur Jateng. Belakangan ia santer diberitakan maju sebagai gubernur Jateng. Jadi ia memanfaatkan ketenaran dengan cara mengekor di belakang Ganjar. Tapi masyarakat sudah cerdas bro. Masyarakat sudah bisa memilih dan memilah mana pemimpin yang berkualitas dan mana pemimpin yang cuma memanfaatkan privilege. Soalnya Kaisang ini baru 2 bulan menjadi anggota partai, tapi sudah diangkat menjadi ketum. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah rakyat pantas dipimpin orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali? Manuver yang dilakukan oleh Kaisang tentu ada hubungannya dengan paslon nomor 2, Prabowo Gibran, yang saat ini sedang susah dan panik. Terlihat sampai bagaimana mereka marah-marah, joget-joget dan tidak ada rekam jejak yang bagus. Visi misi juga nggak jelas dan palsu-palsu saja. Blunder asam sulfat, jawab pertanyaan nggak nyambung yang menyebabkan ketidaksukaan rakyat kepada pasangan ini membuncah. Emang serba susah sih. Prabowo fisiknya nggak memungkinkan untuk keliling seperti Ganjar. Gibran juga isi kepalanya tidak memungkinkan untuk bersaing dengan Profesor Mahfud. Jadi ya nggak heran di mana Ganjar datang, Jokowi dan Kaisang ngekor. Nah ini menjadi sebuah indikasi kalau kemungkinan Kaisang sedang belajar dari Ganjar. Kalau nggak panik Kaisang belajar dari Ganjar soal membangun bangsa ini. Sudah banyak tempat yang didatangi Ganjar. Ganjar membangun bangsa dengan luar biasa. Kalau orang iri ya wajar. Kalau orang dengki ya nggak heran. Kita bisa melihat bagaimana negara ini berpengharapan. Ada peribahasa yang juga cocok untuk hal ini. Kalau kalian disukai semua orang artinya ada yang salah dalam dirimu. Namun kalau kalian didengki beberapa orang karena kerja baikmu, ada yang salah dengan mereka. So, Jokowi dan Kaisang dengki sama Ganjar kah? Enggak kok. Kalau Jokowi datang itu sudah direncanakan dari awal. Katanya sih. Tapi kalau lihat benang merahnya Kaisang, mungkin Kaisang memang sedang ngintilin Ganjar. Elektabilitas Prabowo lagi hancur lebur berantakan. Ganjar lagi tinggi-tingginya sekarang dan akan menang. Kampanye Ganjar efektif dan efisien, tapi Prabowo keliling pasti capek. Jadi Kaisang yang datang. Mungkin loh ya ini. Tapi kenapa nggak Gibran saja sih? Ya tahu sendirilah gimana Gibran sikapnya. Bagaimana menurut Anda?